Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana dengan NIM 444123009 dari kelas 4E Program Studi Agribisnis. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas praktikum ekonometrika dengan dosen pengampu Bapak Tatang Sutisna SPMSC dan Bapak Dr. Aliudin SPMP dan asisten praktikum Temat Lutfia Zahara. Di sini saya akan menjelaskan fungsi COP12 menggunakan aplikasi SPSS. Kita langsung saja ke pengertiannya terlebih dahulu. Fungsi produksi yang umumnya digunakan adalah fungsi produksi dari COP12. Fungsi COP12 adalah suatu fungsi atau persamaan menunjukkan pengaruh input yang digunakan dengan output yang diinginkan. Pendekatan COP12 merupakan bentuk fungsional dari fungsi produksi secara luas digunakan untuk mewakili hubungan output untuk input. Secara matematis, fungsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Q sama dengan A dikali L alpha dikali K beta. Keterangannya adalah Q adalah output, A adalah faktor teknologi atau efisiensi total, L adalah input, K adalah input, alpha dan beta adalah elastisitas output terhadap input, biasanya antara 0 dan 1. Langsung saja kita ke studi kasus. Seseorang peneliti melakukan penelitian tentang estimasi fungsi produksi kedelai di Provinsi Banten. Terdapat 4 variabel independen, yaitu variabel luas lahan sebagai X1, variabel benih sebagai X2, variabel pupuk sebagai X3, dan variabel tenaga kerja sebagai X4. Adapun variabel independennya merupakan produksi kedelai sebagai Y. Dari 30 sampel yang diambil, data yang didapat adalah sebagai berikut. Nah, ini data untuk pengujian dalam video ini. Lalu kita akan menganalisis menggunakan aplikasi SPSS dan diinterpretasikan ke dalam bentuk persamaan fungsi COP12. Langsung saja kita ke pengujiannya. Pertama-tama kita harus masukkan data ke dalam Excel terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita buka aplikasi SPSS. Nah, setelah jika aplikasi SPSS sudah terbuka, kita kembali lagi ke Excel, data yang akan diuji, lalu kita akan mengcopy semua data ini untuk pengujian. Langsung saja kita blok semuanya, lalu kita CTRL-C. Nah, kita klik kolom yang di sini, langsung saja kita CTRL-V. Nah, jika data sudah muncul, lalu kita ke variabel view yang ada di pojok kiri ini. Kita harus merubah nama yang di sini dengan variabel yang ada, disesuaikan saja ya. Kita yang pertama itu kita beri rename Y, lalu X1 baris ke-3 itu X2, baris ke-4 X3, baris ke-5 X4. Oke, lalu kita mengubah desimal menjadi angka 0 untuk semua variabel. Nah, jika sudah, kita beri label pada setiap variabel disesuaikan dengan nama variabel kalian. Yang pertama di sini itu adalah produksi kedelai, lalu ada luas lahan, benih, pupuk, dan tenaga kerja. Nah, lalu untuk measure kita ubah menjadi scale untuk setiap variabelnya. Nah, jika sudah, kita ke data view. Nah, sebelum melakukan pengujian fungsi COP12, kita harus mengubah atau mentransformasikan data ke dalam bentuk len. Nah, caranya itu kita langsung saja ke klik transform nih, lalu compute variable. Nah, jika muncul seperti ini, langsung saja kita ke target variabel. Di sini kita akan memberi nama len garis bawah Y. Nah, jika sudah, kita ke function group, klik yang
all, lalu ke function and special variables. Nah, kita cari len. Nah, ini dia, diklik. Nah, jika sudah diklik, kita pindahkan melalui panah ini untuk dipindahkan ke numeric expression. Nah, langsung saja. Nah, jika sudah muncul di sini kan ada tanda tanya ya. Nah, di antara buka kurung dan tutup kurung ini kita akan masukkan variabel yang ada di sini. Yang pertama kita ke variabel Y dulu, diklik, langsung saja diklik. Lalu kita pindahkan melalui panah ini. Nah, jika sudah dipindahkan seperti ini, len jadi len dalam kurung Y, langsung saja kita klik OK. Nah, jika sudah muncul kalimat seperti ini, tandanya variabel Y itu sudah ditransformasikan ke dalam bentuk len. Nah, lakukan hal yang sama kepada semua variabel yang ada. Variabel Y yang sudah ditransformasikan akan muncul di data view di sini ya. Nah, kita langsung saja lanjutkan ke variabel yang kedua. Kita ubah dulu ini menjadi X1. Lalu ini kita hapus. Kita klik yang X1, pindahkan. Lalu langsung saja klik OK. Nah, ini juga tandanya sudah ditransformasikan. Balik lagi kita ke sini. Lalu kita lanjut untuk transformasi variabel lainnya. Kita ganti lagi X2. Kita hapus terlebih dahulu, kita klik yang X2, kita pindahkan. Oke, lalu klik OK. Kita lanjutkan lagi. Transform compute variable. Di sini kita ganti X3. Lalu ini juga dihapus dulu, lalu kita klik X3-nya, kita pindahkan, lalu klik OK. Kita lanjutkan ke variabel terakhir, ganti X4. Ini kita hapus dulu, klik yang X4, lalu pindahkan, lalu klik OK. Nah, jika semua variabel sudah ditransformasikan ke dalam bentuk len, langsung saja kita ke pengujian fungsi Douglas-nya. Kita langsung saja klik Analyze, lalu pilih Regression, lalu ke Linear. Nah, yang biasanya dimasukin adalah variabel awal yang ini, yang X1, Y, X2, X3, X4. Nah, kita ganti ke yang sudah ditransformasi. Nah, len Y kita pindah ke dependent, dan yang lainnya kita klik aja shift. Nah, lalu kita pindahkan ke independent. Nah, semua variabel X ya dipindahkan ke independent yang udah ditransformasikan, lalu kita klik statistik, lalu centang bagian Durbin Watson. Ini fungsinya untuk mendeteksi autokorelasi. Lalu klik continue, kita klik plots. Nah, di sini kita klik yang spread, itu dipindahkan ke yang X, klik yang di sini ya tadi. Lalu yang spreadsheet kita pindahkan ke kolom yang Y. Nah, jika sudah, kita centang yang normal probability plot, lalu klik continue. Nah, jika sudah, langsung saja kita klik OK. Nah, ini hasilnya akan muncul di sini, hasil output SPSS-nya. Nah, ini dia semuanya. Ini juga ada normal PP plot. Di sini ada scatter plot. Nah, kita langsung saja ke interpretasinya. Oke, hasil output SPSS variable entered atau remove diinterpretasikan dengan
Dari output di samping diketahui bahwa variabel independen, luas lahan, benih, pupuk, dan tenaga kerja tidak ada variabel yang dikeluarkan atau di-remove. Untuk model summary, interpretasinya seperti ini. R adalah korelasi, yaitu hubungan antara dua variabel atau lebih. R menunjukkan korelasi linear sederhana atau korelasi person antara X1 luas lahan, X2 benih, X3 pupuk, X4 tenaga kerja, dan Y produksi kedelai. R yang didapat adalah sebesar 0,955. Didapat dari sini. Artinya, terdapat hubungan positif sangat kuat antara luas lahan, benih, pupuk, dan tenaga kerja terhadap produksi kedelai. Nilai adjusted R-square, nilai yang diperoleh adalah 0,898 atau jika diubah ke persen menjadi 89,8. Nah, nilai adjusted R-square didapat dari sini. Artinya, variabel X1 luas lahan, X2 benih, X3 pupuk, X4 tenaga kerja mempengaruhi Y produksi kedelai sebesar 89,8%, sedangkan sisanya 10,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam pengujian ini. Untuk standar error of the estimate adalah ukuran kesalahan prediksi, nilai yang didapat adalah sebesar 0,16503. Itu didapat dari sini. Artinya, kesalahan dalam memprediksi produksi kedelai sebesar 0,16503. Untuk tabel ANOVA, interpretasinya adalah dari hasil data output diketahui bahwa F hitung sebesar 64,674 diperoleh dari sini. Sementara F tabel untuk derajat kebebasannya sama dengan N dikurang K dikurang 1. Nah, N ini jumlah sampel, K adalah jumlah variabel independen. Jumlah sampel di sini 30 dan jumlah variabel independennya itu 4. 30 dikurang 4 dikurang 1 yaitu 25. Dengan DF K di sini itu jumlah variabel independen dan dependen, yaitu ada 5 dikurang 1, nah hasilnya adalah 4. Maka diperoleh F tabelnya adalah 2,76. Untuk melihat F tabel itu seperti ini. Nah, tadi kan DF untuk pembilang N1-nya itu kita didapatkan 4 dan DF untuk penyebutnya itu 25. Nah, kita arahkan aja kursornya, kita tarik ke bawah dan kita sesuaikan dengan angka 25. Nah, ini diperoleh 2,76. Yang dimana F tabel itu lebih kecil dari F hitung, sementara nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05. Nah, nilai signifikansi didapat dari sini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel luas lahan, benih, pupuk, dan tenaga kerja secara bersama-sama dengan produksi kedelai. Lalu tabel koefisien, interpretasinya adalah berdasarkan hasil analisis pada tabel koefisien diperoleh nilai T hitung variabel X1 luas lahan sebesar 3,962. Itu diperoleh dari sini. Ini yang len X1 lebih besar dari T tabel. T tabelnya itu 2,05954. Nah, T tabel diperoleh itu dari DF-nya itu kan 25 ya, sama. Nah, untuk alfanya itu karena T tabel itu dua arah, jadi dibagi 2. 0,05 dibagi 2 menjadi 0,025. Lalu kita tarik aja ke bawah.
kita sesuaikan dengan angka 25. Nah, ini diperoleh 2,05954 dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut dapat diartikan bahwa variabel X1 luas lahan berpengaruh signifikan terhadap produksi kedelai. Nah, untuk nilai signifikansi itu didapat dari sini, nilai T itu didapat dari sini. Lalu diperoleh nilai T hitung variabel X2 benih sebesar 0,252 lebih kecil dari 2,05954 sebagai tabel dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,803 lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel X2 benih tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi kedelai. Diperoleh nilai T hitung variabel X3 pupuk sebesar minus 0,039 lebih kecil dari T tabel 2,05954 dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,969 lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel X3 pupuk tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi kedelai. Bisa jadi ini karena dosis pupuk yang tidak merata atau berlebihan atau faktor lain seperti kualitas tanah. Diperoleh nilai T hitung variabel X4 tenaga kerja sebesar 0,117 lebih kecil dari 2,05954 dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,908 lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa X4 tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi kedelai. Artinya jumlah tenaga kerja tidak memberikan kontribusi yang berarti terhadap hasil produksi dalam model ini. Lalu untuk kolom yang B yang di sini itu interpretasinya adalah jika variabel independen X1, X2, X3, dan X4 dianggap konstan, maka output produksi kedelai yang dihasilkan akan bertambah sebesar 0,875. Untuk koefisien regresi variabel luas lahan X1 sebesar 0,857 yang artinya jika jumlah luas lahan ditambah 1%, maka output yang dihasilkan akan naik sebesar 0,875%. Oh, di sini ini salah penempatan, harusnya 0,857% dengan mengasumsikan variabel lain bersifat tetap atau konstan. Untuk koefisien regresi variabel benih X2 yaitu sebesar 0,067 yang artinya ketika jumlah benih ditambah 1%, maka output kedelai yang dihasilkan akan naik sebesar 0,067% dengan mengasumsikan variabel lain bersifat tetap atau konstan. Untuk koefisien regresi variabel pupuk X3 sebesar minus 0,011 yang artinya ketika jumlah pupuk ditambah 1%, maka output kedelai yang dihasilkan akan mengalami penurunan sebesar 0,011% dengan mengasumsikan variabel lain bersifat tetap atau konstan. Nah, untuk koefisien regresi variabel tenaga kerja X4 sebesar 0,025 yang artinya ketika jumlah tenaga kerja ditambah 1%, maka output kedelai yang dihasilkan akan naik sebesar 0,025% dengan mengasumsikan variabel lain bersifat tetap atau konstan. Untuk nilai elastisitas itu ada pengertiannya. Nilai alfa dan beta pada
persamaan Cobb Douglas masing-masing menunjukkan elastisitas faktor input dari L dan K. Pada persamaan Cobb Douglas, jumlah dari elastisitas faktor input dapat menunjukkan tingkat tambahan hasil dengan ketentuan sebagai berikut. Jika alfa plus beta sama dengan 1, terdapat tambahan hasil yang konstan atas skala produksi atau constant return to scale. Jika alfa plus beta lebih besar dari 1, terdapat tambahan hasil yang meningkat atas skala produksi atau increasing return to scale. Jika alfa plus beta lebih kecil dari 1, terdapat tambahan hasil yang menurun atas skala produksi atau decreasing return to scale. Nah, interpretasinya yaitu nilai elastisitas produksi kedelai didapat dari hasil penjumlahan koefisien X1 yaitu 0,857, X2 0,067, X3 minus 0,011, dan X4 0,025 diperoleh nilai sebesar 0,938. Karena nilai ini kurang dari 1, maka fungsi produksi kedelai bersifat decreasing return to scale atau yang bagian C. Artinya, apabila seluruh input, luas lahan, benih, pupuk, dan tenaga kerja ditingkatkan secara proporsional sebesar 2 kali lipat, maka output kedelai yang dihasilkan akan meningkat tetapi dalam proporsi yang lebih kecil dari 2 kali lipat. Nah, untuk persamaan fungsi Cobb Douglas, Y sama dengan 0,875 plus 0,857 X1 plus 0,067 X2 min 0,011 X3 plus 0,025 X4. Nilai konstanta 0,875 menunjukkan bahwa jika seluruh input produksi X1, X2, X3, dan X4 bernilai 0, maka produksi kedelai diperoleh sebesar 0,875. Koefisien X1 sebesar 0,857 bernilai positif. Artinya setiap kenaikan satu satuan luas lahan akan meningkatkan produksi kedelai sebesar 0,857 dengan asumsi variabel lainnya konstan. Untuk koefisien X2 sebesar 0,067 juga positif, menunjukkan bahwa setiap penambahan satu satuan benih akan meningkatkan produksi kedelai sebesar 0,067. Untuk koefisien X3 sebesar minus 0,011 bernilai negatif, artinya setiap penambahan satu satuan pupuk justru menurunkan produksi kedelai sebesar 0,011. Ini bisa mengindikasikan penggunaan pupuk yang tidak efisien atau berlebihan. Untuk koefisien X4 sebesar 0,025 menunjukkan bahwa setiap penambahan satu satuan tenaga kerja akan meningkatkan produksi kedelai sebesar 0,025. Nah, itu adalah hasil interpretasi keseluruhan dari output SPSS yang sudah diuji. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.